Kembali bersama kami bersama di Alam Malang Raya, Inspirasi Malang Raya, Inspirasi Indonesia. Kali ini kita akan menghadirkan sebuah perbincangan untuk Anda dan Anda bisa bergabung bersama kami di interaktif kami di 0341594000. Hari ini kita akan membahas hal yang tidak luput dari kehidupan kita sehari-hari, tentang apa itu yang kita pakai, juga barang apa yang kita gunakan pasti tidak lepas dari yang namanya merek, begitu Pak ya. Kita sudah kedatangan satu narasumber di sini, ada Bapak Sofyan Arif SHM MKN dari Sentra Haki Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat siang Pak Sofyan. Sehat selalu Pak? Alhamdulillah selalu sehat. Kalau memang kita membahas merek ini sehari-hari kita tidak lepas gitu kan Pak, dengan memakai yang namanya merek. Tapi apa sih Pak sebenarnya arti dari merek itu sendiri? Jadi merek itu sendiri adalah suatu tanda. Bisa berupa huruf, bisa berupa sebuah kata, logo, gambar gitu kan. Yang kemudian menunjukkan suatu produksi tertentu, entah itu bentuknya jasa atau barang. Gitu kan. Seringkali kan kita kalau memilih suatu barang pasti melihat nama barangnya apa gitu kan. Benar-benar. Ketika di ada dua barang, meskipun harganya sama, tapi ketika namanya ada satu yang lebih kita kenal, gitu maka kita milih yang ini lebih kita kenal. Biasanya seperti itu ya. Karena merek itu juga biasanya digunakan untuk menjamin kualitas. Betul. Kemudian merek juga digunakan untuk menunjukkan dari mana barang itu berasal. Kan? Merek juga menunjukkan ketika menyebut suatu merek, orang akan tahu, oh ini diproduksi oleh siapa, kemudian kualitasnya seperti apa, daya tahannya seperti apa, itu semua membuat merek itu menjadi penting dalam dunia bisnis. Terbangunnya trust ataupun kepercayaan oleh masyarakat terhadap merek tertentu. Seperti itu kira-kira. Bisa dibilang branding dari barang atau apapun itu? Barang termasuk juga jasa. Jasa juga bisa ya? Bisa, termasuk jasa. Artinya orang menggunakan merek untuk suatu jasa, umpamanya suatu corporate tertentu yang menangani, saya contohnya di bidang hukum atau di bidang psikologi gitu kan, orang mengenal, oh kantor ini, maka dia akan trustnya lebih. Juga termasuk merek seperti itu ya, tidak hanya label ataupun segala logo di barang-barang yang biasanya kita nama itu bisa menjadi merek. Nama ternyata juga termasuk dalam klasifikasi merek Kak. Ketika dia didaftarkan sebagai merek didaftarkan ya Pak ya? Di Indonesia sendiri sistem atau prosedur untuk memiliki merek branded tertentu untuk menjadi milik kita sebagai haki itu bagaimana Pak? Di Indonesia menganut sistem first to file. Artinya bukan siapa yang punya ide lebih dulu. Jadi kadang masyarakat merasa saya udah buat pakai merek ini selama puluhan tahun gitu. Tapi kok ada yang menuntut saya, Anda harus bayar karena ini merek milik saya. Loh, saya udah pakai sejak lama. Bukan itu penandanya, tapi siapa yang lebih dulu mendaftarkan. Yang lebih dulu mendaftarkan, dia yang berhak atas merek tersebut. Didaftarkan di Dirjen Haki, di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ketika kita sudah mempunyai barang yang memang sudah ada kredibilitasnya, begitu harus segera didaftarkan di Dirjen Haki. Ada nggak sih Pak kayak syarat-syarat ataupun prosedur pendaftaran tentu sehingga barang ini ataupun jasa ini layak dinyatakan memiliki sebuah merek begitu? Ya, syaratnya sangat mudah. Yang jelas dia punya merek itu, entah itu hanya sebuah tulisan, huruf pun bisa, asal beda dengan huruf yang lain. Syaratnya penanda itu tidak boleh sama dengan yang biasa ada dalam masyarakat, gitu kan. Huruf bisa, kata bisa, nama bisa, gitu kan. Asal beda dengan yang biasa ada pada masyarakat pada umumnya. Kemudian syaratnya kalau itu pribadi maka ya KTP. Kemudian dia bisa membuktikan bahwa itu adalah milik dia, karena kan berhubungan hak cipta nanti. Artinya bukan nanti orang lain ngomong, ini hak cipta saya kok didaftarkan merek gitu kan. Karena kalau hak cipta itu kan muncul sejak diciptakannya. Artinya harus betul-betul original dia yang awal pertama kali. Kemudian berikutnya kalau itu badan hukum harus ada pendirian badan hukumnya. Yang lain hanya tinggal mengisi formulir aja. Mudah ya Pak ya? Mudah sekali. Mudah, tapi kalau terlambat sedikit sudah panjang lagi urusannya. Ada nggak sih Pak pernah semacam apa sih yang harus diwaspadai oleh mereka yang seharusnya memiliki merek tapi hingga saat ini masih belum juga bisa terlegalisasi begitu merek mereka? Memang banyak orang-orang yang berspekulasi dan nakal ya.
Kemudian dia tahu, oh ini punya prospektif gitu. Barang ini sudah menyebar di masyarakat. Dicek, oh belum didaftarkan di Ditjen Haki. Maka kemudian dia mendaftarkan itu. Nakal begitu. Nah, ketika dia sudah daftarkan itu, maka berarti dia pemilik mereknya kan. Dia bisa ngomong, kamu ganti nggak merek lo? Gitu. Ganti nggak? Kalau nggak ganti nanti saya tuntut loh. Saya ini yang berhak atas merek tersebut gitu kan. Oke. Sehingga pemilik merek otomatis jadi bingung, apa yang saya lakukan? Saya ganti, saya rugi besar dong. Betul. Sedangkan Orang sudah kenal dengan merek itu. Kan gitu kan? Sementara kalau saya harus ganti berarti saya mulai dari baru lagi. Sama kayak seperti ini. Kalau Anda ditawari perusahaan, oke beli pabrik saya. Saya punya pabrik, anggaplah pabrik sepatu atau pabrik tas gitu ya. Kemudian dalam perjanjiannya tidak, saya izinkan untuk menggunakan merek. Mau enggak? Nggak mau kan? Mending saya buat pabrik baru kan? Betul, betul. Karena yang membuat nilainya tinggi itu kadang-kadang nilai merek itu sama dengan nilai modal usaha ketika memang sudah dikenal oleh masyarakat. Betul, bahkan begitu itu tidak tinggi terkira nilainya gitu ya Pak. Ini menarik sekali. Ini kalau saya boleh tarik lagi Pak, dengan kasus ataupun isu yang Bapak sampaikan tadi. Jadi sebenarnya ketika satu merek itu sudah didaftarkan dan juga sudah ada kepemilikannya, yang lain tidak boleh. Apakah akhirnya ada prosedur untuk mungkin membeli dari si nakal ini Pak oleh yang pemilik terdahulu ini? Bisa. Jadi ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama membeli, yang kedua menggugat untuk supaya dia melepaskan merek tersebut. Oke. Nah, tinggal mau baik-baik atau yang dengan cara Hukum juga. hukum. Artinya dua ini ada alternatif. Yang pertama, ketika merek itu nggak digunakan selama 2 tahun berturut-turut, maka lebih mudah dengan digugat. Pasti menang. Yang menang yang si pemilik Yang aslinya? milik aslinya. Oke. Kenapa? Karena syaratnya kan harus digunakan. Merek tersebut. Jika digunakan selama 2 tahun berturut-turut, maka orang boleh memohon untuk merek pemohon itu dibatalkan. Sehingga dia bisa mengajukan permohonan merek tersebut. Itu cara yang kedua ya? Ya kalau yang pertama, kalau memang bukan karena etika tidak baik, karena memang sama dan ini baru dan memang dia mau dibeli, maka ya bisa diperjualbelikan merek. Bisa diperjualbelikan. Tapi juga kerugiannya memang beda ya dengan ketika kita mendaftarkan langsung di Ditjen Haki karena seperti tidak itu. terlalu mahal untuk mendaftarkan itu, nggak butuh biaya yang terlalu mahal. Oke. Betul. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, Pak. Kita akan jeda sebentar. Mirsa, Anda harus tetap bersama kami di Dialog Malang Raya, Inspirasi Malang Raya, Inspirasi Indonesia.